Dua informasi penting bagi pensiunan siap-siap mulai 1 Juli 2025, gaji pensiun diantar langsung. Lantas siapakah yang akan menerima layanan baru ini? Kemudian informasi kedua terkait dengan rapelan dan kenaikan gaji bagi pensiunan di tahun 2025. Simak penjelasan Taspen. Dua informasi ini kita sampaikan pada hari ini. Mari kita masuk di informasi pertama. Resmi mulai 1 Juli 2025, PT Taspen telah merombak kebijakan pembayaran gaji pensiun PNS mulai 1 Juli 2025 mendatang. Kriteria pensiunan PNS yang semula pembayaran gajinya melalui Bank BTPN dan BWS resmi dipindahkan ke Kantor Pos Indonesia. Adapun tujuan pemindahan ini sebagai upaya PT Taspen untuk mengantisipasi kejahatan penipuan terhadap pensiunan PNS yang marak terjadi belakangan ini. Kebijakan ini membuat sistem pembayaran gaji pensiunan PNS yang semula dibayarkan melalui ATM atau rekening bank menjadi harus diambil ke Kantor Pos Indonesia. Akan tetapi, sistem tersebut ternyata tak berlaku bagi semua pensiunan PNS. PT Taspen menginformasikan bahwa untuk kategori tertentu, pembayaran gaji akan diantarkan langsung oleh petugas. Lantas yang menjadi pertanyaan, apakah semua pensiunan akan diantarkan langsung atau hanya beberapa kategori saja? Nah, pertanyaan ini akan terjawab. Mari kita simak info selanjutnya. Nah, kategori yang dimaksud adalah pensiunan PNS yang sedang sakit atau uzur dan tidak bisa mendatangi kantor pos untuk mengambil gaji. Nah, selain menyediakan layanan antar pembayaran pensiun, pengambilan gaji ini juga boleh diambil oleh ahli waris atau keluarga pensiunan PNS. Syaratnya harus ada surat kuasa pengambilan gaji yang bisa dibuat oleh pensiunan PNS yang bersangkutan. Nah, tentu selain surat kuasa, ada beberapa hal lagi mungkin seperti kartu identitas, pensiun mungkin perlu dibutuhkan juga. Nah, tentunya penyediaan layanan ini adalah bentuk pendampingan dari PT Taspen pada masa transisi agar memudahkan pensiunan PNS. Nah, mungkin sebagaimana biasanya beberapa orang pensiunan biasa mengambil gaji di ATM, sekarang sudah pindah ke kantor pos ya. Tapi yang sudah biasa di kantor pos itu sudah biasa. Nah, sebagai informasi tambahan, pengambilan gaji pensiunan PNS ini tak hanya bisa dilakukan di kantor pos saja, tetapi ada dua opsi lain yang ditawarkan oleh Pos Indonesia, yang mana pengambilan gaji ini tidak hanya di kantor pos. Yang pertama, pengambilan gaji bisa dilakukan lewat Indomaret. Syaratnya, pensiunan PNS harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi Pospay. Jadi aplikasi Pospay ini adalah aplikasi milik kantor pos. Tentunya Bapak Ibu harus mendownload dulu dan membuat akun atau registrasi lah ya. Nah, registrasi ini nanti silakan minta bantuan kepada petugas kantor pos. Nah, setelah Bapak Ibu registrasi, Bapak Ibu nanti silakan bertanya ke kantor pos bagaimana cara pengoperasiannya dan bagaimana cara mengambil gaji lewat Indomaret dengan menggunakan aplikasi Pospay. Nah, yang kedua, Bapak Ibu juga bisa mengambil gaji lewat mesin ATM tanpa kartu. Ini sama juga, Bapak Ibu harus mendownload aplikasi Pospay juga dan harus sudah punya akunnya. Nanti bisa ditanya juga sama petugas kantor pos bagaimana cara mengambil gaji lewat ATM tanpa kartu. Nah, tentunya bagi pensiunan PNS nih yang dulu pindah dari bank kemudian sekarang pindah ke kantor pos dan pengen kembali ke bank. Di sini juga ada pilihan. Bapak Ibu bisa mengajukan mutasi kantor bayar ya. Jadi bila pensiunan PNS tidak berkenan menerima pembayaran gaji melalui kantor pos, maka dapat mengajukan mutasi atau pemindahan ke bank lain. Tentunya bukan bank BTPN dan BWS lagi ya. Nah, pengajuan ini dapat dilakukan lewat website resmi tos.taspen.co.id atau dengan datang langsung ke kantor cabang terdekat. Nah, perlu diingat bahwa pensiunan PNS tidak dapat mengajukan untuk pindah kembali ke bank BTPN dan
atau BWS. Nah, bagi Bapak Ibu yang biasa di kantor pos juga bisa mengajukan mutasi kantor bayar, mungkin pengen di bank ambil gaji di ATM. Nah, itu bisa ya. Nah, inilah informasi terkait dengan pensiunan PNS yang gajinya akan dibayarkan langsung dengan cara diantar langsung oleh petugas mulai bulan depan. Nah, kemudian informasi kedua terkait dengan rapelan dan kenaikan gaji pensiun di tahun 2025. Nah, beberapa hari yang lalu ini beredar informasi terkait dengan rapelan dan kenaikan gaji pensiunan yang direncanakan akan ada di pertengahan tahun 2025. Lantas bagaimana pernyataan dari Taspen? Nah, kabar besar datang untuk para pensiunan di seluruh Indonesia, yang mana memasuki bulan Juli 2025 di seluruh Indonesia. Bukan hanya pencairan gaji yang menjadi topik utama, tetapi juga perubahan dalam sistem penyaluran dana. Dalam sistem penyaluran dana dan wacana kenaikan gaji yang bikin banyak pensiunan menjadi penasaran hingga saat ini. Nah, setidaknya ada 3 kabar penting yang wajib disimak karena berpotensi mempengaruhi hak dan pendapatan pensiunan. Mulai dari bank penyalur, rencana kenaikan gaji yang lumayan menggiurkan, serta rezeki baru bagi pensiunan golongan 3. Nah, yang pertama terkait dengan gaji pensiunan mulai Juli 2025, ada yang dicairkan lewat kantor pos seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa PT Taspen mengumumkan perubahan besar dalam sistem pencairan dana pensiun. Yang mana mulai Juli 2025, sebagian dana pensiun yang sebelumnya disalurkan lewat bank mitra seperti BTPN dan BWS dipindahkan ke kantor pos mulai bulan depan. Taspen menjelaskan 5 alasan penting di balik kebijakan ini. Yang pertama, memperkuat aset negara dan meningkatkan perekonomian nasional. Kedua, memberikan pilihan yang tepat, yang tetap luas dengan 44 bank mitra yang masih melayani. Ketiga, mempermudah akses pensiunan di daerah pelosok dengan dukungan jaringan PT Pos Indonesia. Keempat, proses transaksi akan didampingi penuh oleh Taspen untuk memastikan kelancaran. Dan kelima, dana tetap dijamin aman dan tepat waktu. Dengan kebijakan baru ini, pensiunan yang sebelumnya menerima dana dari BTPN dan BWS harus mulai menyesuaikan pencairan melalui kantor pos per 1 Juli 2025 mendatang. Kemudian terkait dengan topik yang ketiga, usulan kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri sampai 200%. Yang mana isu kenaikan gaji ini muncul setelah Presiden Prabowo menggulirkan rencana kenaikan gaji hakim hingga 280%. Sehingga muncul usulan agar gaji PNS, TNI, dan Polri juga naik hingga 200%. Yang mana usulan ini disampaikan oleh Susi Pujiastuti melalui media sosialnya. Namun, wacana ini masih dalam tahap usulan dan menunggu pembahasan lebih lanjut bersama DPR serta penyesuaian APBN 2025. Saat ini gaji yang sudah disetujui masih berpatokan pada aturan lama, yaitu di PP nomor 8 tahun 2024. Menurut PP ini, gaji pensiunan golongan 3 tembus 3,7 juta rupiah. Lantas bagaimana dengan rapelan dan kenaikan gaji? Faktanya, hingga saat ini belum ada regulasi resmi terkait dengan kenaikan gaji ataupun rapelan ataupun tunjangan. Hal ini pernah dikonfirmasi oleh Taspen melalui media sosialnya. Sebelumnya ada yang bertanya juga terkait dengan tunjangan yang katanya naik dan rapelan, ya. Di sini tunjangan yang katanya naik dan rapelan, Taspen menjelaskan bahwa tidak ada regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji maupun tunjangan pensiun. Jadi pastikan Bapak Ibu menerima informasi itu harus kita saring terlebih dahulu, jangan diterima mentah-mentah karena terkait dengan rapelan, kenaikan gaji hingga saat ini belum ada regulasinya. Itulah informasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.